Rumah Gadang Manderubiah merupakan salah satu sasaran wisata religi yang terletak di Kecamatan Lunang, pesisir selatan. Kawasan seluas 3 hektar ini berada tepat di sisi batang Sungai Lunang. Rumah ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan Kerajaan Pagaruyuang yang terletak di Batu Sangkar, tanah datar. Konon, dikisahkan terjadi huru-hara di Kerajaan Pagaruyuang. Seorang putri bunuh kanduang yang bernama Putri Salasiah Pinang Masak melarikan diri dan kemudian membangun istana di sisi Sungai Lunang. Maka, sesuai dengan kisah tersebut, diyakini adanya keturunan Manderubiah di daerah Lunang. Rumah Gadang Manderubiah diresmikan sebagai Museum Sejarah dan Budaya Nasional sejak 8 Maret 1980 oleh pemerintah dan sudah direnovasi. Di dalam rumah ini dipamerkan berbagai benda pusaka yang masih tersimpan rapi. Pada ruangan depan terletak etalase dinding kaca yang di dalamnya terdapat berbagai senjata, peralatan rumah tangga, tembakau, dan sirih. Uang kuno, piring kuno, baju adat tersimpan di etalase kaca lainnya. Tanduk kerbau yang terpajang di sudut ruangan, Al-Quran kuno yang berusia lebih dari 100 tahun, serta telur burung Garuda. Menurut cerita Manderubiah, telur tersebut sudah ada sejak generasi kelima. Saya teringat ucapan MH Ainun Najib, sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang, siapa wayang. Dan sejarah mencatat, Ki Dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang untuk pada suatu hari dimasukkan ke dalam kotak. Maka, janganlah kita melupakan sejarah di masa lalu. Ambillah hikmah darinya. Dan mari kita lestarikan budaya sebagai bentuk kemajuan suatu bangsa. Rumah Gadang Manderubiah terletak di Kecamatan Lunang dengan jarak lebih kurang 157 km dari Painan dan lebih kurang 3,5 jam dari Kota Padang. Rumah Gadang Manderubiah ini berbatasan dengan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci, Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Basa Ampe Balai, dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya berada di situs cagar budaya Rumah Gadang Manderubiah yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lunang. Kita akan melihat peninggalan bersejarah yang ada di dalam Rumah Manderubiah. Baiklah, mari kita lihat. Sebelum memasuki Rumah Gadang, terlebih dahulu kita mengisi buku tamu dan membuka alas kaki, kemudian membaca salam, kita akan masuk. Pada dinding ruangan depan ini digantung papan yang diberi kaca dan di dalamnya digantung berbagai jenis antara lain berupa berbagai jenis senjata,
kegiatan rumah tangga, Al-Quran yang sudah berumur lebih kurang 500 tahun. Gong, tanduk kerbau, telur burung garuda yang telah berusia lebih dari 500 tahun. Mande Rubiah sekarang bernama kecil Rakinah. Suami beliau bernama Suhardi Sultan Indera, suku Melayu Gadang Rantau Kataka, dan 7 orang anak, 6 putra dan 1 putri. Rumah Gadang Mande Rubiah diresmikan pada tanggal 8 Maret 1980 di Sumatera Barat. Peresmian tersebut dilakukan oleh Dirjen Permusiuman dan Purbakala. Pada waktu yang bersamaan, museum ini dibuka dan diekspos secara luas dengan menyelenggarakan pameran koleksi Rumah Gadang ini. Pameran tersebut dilakukan selama seminggu, yaitu pada tanggal 8 sampai 14 Maret 1980. Rumah Gadang Mande Rubiah terletak di sebelah kampung kecil di antara rumah-rumah penduduk dengan area kompleks seluas lebih kurang 3 hektar, dengan posisi di tepi batang Sungai Lunang. Memiliki halaman dan perkarangan yang luas, Rumah Gadang yang berfungsi sebagai sentral kegiatan ini terletak tepat pada pertengahan segitiga di antara 3 makam yang dianggap makam keramat oleh masyarakat Lunang. Adapun makam-makam tersebut yaitu Kompleks Makam Bundo Kanduang, Makam Cindomato, dan Makam Rajomudo. Baiklah, sekarang kita berada di makam Cindomato yang berada tidak jauh dari Rumah Gadang Mande Rubiah. Makam Cindomato ini terletak tidak terlalu jauh dari Rumah Gadang Mande Rubiah, yang terletak di arah pukul 3 dari Rumah Gadang Mande Rubiah. Makam Cindomato dipisah dengan makam Mande Rubiah karena ada sebuah cerita yang tidak bisa diceritakan ke sembarangan orang. Selain makam Cindomato, juga terdapat beberapa makam yang ada di sekitar makam Cindomato ini. Sekarang kita akan melihat pemakaman Bundo Kanduang. Bundo Kanduang merupakan tokoh legenda di Minangkabau bersama dengan adiknya Rajomudo. Sebelum tinggal di Lunang, Bundo Kanduang tinggal di Pagaruyung Tanah Datar. Adanya konflik dengan Tiang Bungku menyebabkan Bundo Kanduang pindah ke Lunang bersama dengan anaknya Dang Tuangku Putih Bungsu dan adiknya Rajomudo serta pembantunya Kambang Bendahar. Setelah kita melihat berbagai macam benda bersejarah yang ada di rumah Mande dan juga makam keramat, kami juga diberikan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan Mande dan suaminya Suhardi Sultan Indera. Itu Pak, kalau apa pohon yang gadang dulu yang di mana tidak bisa ditabang katanya Pak. Kalau ditabang kecuali kok keluar darah Pak. Lah yang di pohon tak jadi sebarang. Satu batang kayu, batang dah. Oh, lah itu orang cukup mendiang lah silang. Kami nampak terkendala. Ada yang dikejar harimau, ada yang gilo, ada yang kerendo, secara kata kebesar di masyarakat. Jadi sebarang ada di makam sebarang. Kalau kecewa kan, seandainya niat awak tuh juga kayak kasih kong rumah Gadang. Jadi
juga ada pula yang menyebutkan bahwa melarang lewat riba. Macam-macam kayak dia. Asal namanya niat buruk tu nak saja ke rumah kadang tapi ada yang buat ditangkap oleh orang, oleh disiko kan. Apa kalau buaya putih itu emang you ada Pak? Itu termasuk tentang lain. Kalau kita nak macam dia tu orang bertamu, kadang-kadang kita dalam tidak disengaja. Jadi yang cenderung itu terpisah. Selama memang ada penyebab ini panjang tu. Itu tergantung ya. Kau dapat awak yang sakit tak? Tapi kalau awak tak sakit, dia sakit, nanti video tu.